efek daripada dosa adalah dibenci oleh lingkungan. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan antum pikir kita kalau buat dosa, misal berbuat jahat, zalim, berdurhaka sama orang tua, kasar, pelit, kira-kira disuka sama lingkungannya? Nggak bakalan. Jadi dasarnya yang dosa itu dibenci loh. Allah benci, Allah berikan ancaman berat, Allah juga buat lingkungannya sendiri tidak suka, supaya dia berhenti dari situ. Bahkan subhanallah kalau dia mati, orang berterima kasih kalau dia mati. Siapa si fulan? Oh itu tukang gosip tuh, syukur dia mati. Oh itu si fulan preman tuh suka ganggu, biarin aja dia mati. Hah? Kalau orang beriman kepada Allah, orang jujur, amanah, tanggung jawab, ramah, dermawan, bakti sama orang tua, apalah azan ke masjid, orang merasa tentram sama dia. Siapa si fulan? Oh si fulan itu orang baik, kalau azan ke masjid, ramah, suka berbagi, suka segala macam. Teman-teman kalau mau tahu, saya kasih sebuah kaidah sederhana. Kalau mau tahu diri kita baik atau tidak, coba bayangkan sekarang kalau kita meninggal teman-teman. Kalau detik ini ajal kita datang, kita meninggal. Kira-kira penilaian lingkungan kita seperti apa? Kita baik atau buruk? Antum lebih tahu masing-masing. Kalau kita meninggal lalu orang bilang, oh itu si fulan mati, syukur dia mati. Misal, berarti kita baik atau buruk? Buruk. Tapi kalau kita meninggal orang bilang, ya Allah kenapa dia mati, orang baik tuh. Nah, seperti itu. Subhanallah saya punya pengalaman begini teman-teman sekalian. Jadi ada seorang teman dekat saya namanya Dr. Hussein Al-Jabi. Semoga Allah jaga beliau. Ini saya sama beliau sudah komitmen untuk saling mencintai karena Allah. Beliau orang asli Madinah, gitu kan. Masya Allah kesalihannya luar biasa. Wala uzaki alallahi ahada. Saya tidak memuji ini kecuali memang karena saya lihat ya karena Allah ini semua. Orangnya soleh. Saya saling sepakat untuk mengatakan inni uhibbuka fillah. Saya cintai kamu karena Allah. Dia juga mengatakan begitu. Salah satu yang sering kami lakukan adalah kami sering telepon-teleponan lalu kami saling berbagi nasihat. Beberapa waktu tentu pada saat lagi ada waktu lowong, tidak setiap saat. Maka teman-teman sekalian pernah satu kali saya teman-teman lalu dia bilang, Khalid, sekarang kamu yang nasihati. Saya bilang baiklah. Subhanallah saya tidak tahu menasihatin apa, tapi waktu itu saya tiba-tiba terlintas di benak saya. Saya bilang, ya akhi, Hussein. Dia bilang, na'am, iya. Siapa orang di Saudi ulama yang paling antum hormati? Yang antum anggap luar biasa kesolehannya. Kata dia Syekh bin Baz rahimahullah. Waktu itu Syekh bin Baz sudah meninggal, ya, awal-awal meninggal. Beberapa tahun yang lalu. Terus saya bilang, kenapa antum puji dia? Dia bilang, dia ulama besar. Hafal Quran, tulisannya banyak nyebar sana sini, muftinya Saudi. Sampai Syekh bin Baz itu mau meninggal, waktu meninggal teman-teman sekalian, waktu jenazahnya habis disolati, itu nggak bisa lagi dipikul jenazahnya. Karena banyaknya orang hadir. Jadi dari kepala ke kepala, sampai ke liang lahat. Dari masjid sampai ke kuburan. Luar biasa orang yang hadir. Nggak bisa dilihat lagi, kayak semut orang yang hadir itu. Waktu meninggal rahimahullah. Dia bilang Syekh bin Baz, karena dia soleh segala macam. Saya bilang baik, sekarang penilaian kamu pribadi. Kira-kira dia di surga atau di neraka? Kata dia, tentu saja sesuai dengan teori syar'i di surga. Kata teman saya ini si Jabir, si Hussein. Lalu saya bilang begini, baik akhi, kalau itu pendapat yang ente sampaikan, saya juga setuju dengan itu. Tapi saya sarankan kamu, sekarang saya nasihati, kamu dan saya, kita jadikan diri kita seperti Syekh bin Baz. Sebelum kita meninggal, jadi seperti dia. Supaya kalau kita meninggal, dikenang seperti dia. Belum terlambat. Ibadahlah, belajarlah, sebarinlah kebaikan, maka kita akan mendapatkan semua itu.